إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jemaah agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya bertakwa kepada Allah itu merupakan modal seorang muslim agar dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khayra zadit taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, suatu hari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu keadaan yang sangat agung, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, bahkan berkumpulnya kebanyakan kaum muslimin dengan perkumpulan yang sangat ramai. Ketika itu Rasulullah SAW berada di Arafah, sedang melakukan haji di hari Arafah, di padang Arafah, dan dipersaksikan oleh ribuan orang yang haji. Rasulullah SAW ketika itu memberikan sebuah wasiat. Wasiat yang Rasulullah SAW inginkan dan Rasulullah SAW sampaikan kepada mereka yang hadir ketika itu. Maka mereka yang hadir menceritakan hadis ini. Kata mereka, Rasulullah SAW mewasiatkan ketika berkumpulnya itu, kata Rasulullah SAW, istausu bin nisa'i khaira. Rasulullah SAW bersabda, aku wasiatkan kalian dengan wanita agar kalian berlaku baik dengan mereka. Rasulullah SAW berwasiat, artinya pesan yang disampaikan Rasulullah SAW kepada orang yang hadir di Arafah, di hari haji Arafah, dipersaksikan oleh ribuan ahlul haji Arafah. Maka pesan ini merupakan pesan yang penting. Istausu bin nisa'i khairan. Berwasiatlah kalian dengan wanita itu kebaikan. Wanita bisa jadi ibu, wanita bisa jadi istrimu, wanita bisa jadi anakmu, wanita bisa jadi tetanggamu, wanita bisa jadi orang-orang sekitar kita, pelayanmu. Itu wanita. Mereka diwasiatkan oleh Rasulullah SAW agar laki-laki mempergauli mereka, agar laki-laki melakukan mereka dengan kebaikan. Dan Rasulullah SAW mewasiatkan ini. Dan wasiat ini bukan hanya wasiat yang begitu saja lalu berlalu, tapi wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika dia haji. Wanita
Di dalam sebuah hadis dikatakan, Rasul mengatakan, wanita itu makhluk yang diciptakan khuluq yang naqisul din wa naqisul aqal. Orang yang perempuan itu adalah makhluk yang diciptakan agamanya kurang dan makhluk yang kurang akalnya. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana wanita bisa dikatakan kurang akal dan kurang agamanya? Maka Rasul mengatakan, bukankah wanita di setiap bulannya ada haid sehingga mereka tidak bisa sholat dan tidak puasa Ramadan? Iya ya Rasulullah, itulah kurang agama bagi mereka. Bukankah mereka kurang akal ketika mereka menjadi saksi? Mereka tidak bisa menjadi saksi kecuali harus membawa 2 orang wanita untuk menjadi persaksian. Adapun laki-laki menjadi saksi, cukup 1 orang laki-laki sudah mewakili dan bisa menjadi persaksian. Ya ibadallah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, Allahumma la tuharrij, Allahumma uharrij, ya Allah, aku itu memberatkan, artinya aku membuat dosa, artinya aku anggap dosa, liman ada dha'ifain, bagi mereka yang menyakiti 2 makhluk yang lemah. Maka ditanya Rasulullah, siapa makhluk yang lemah? Al-auladu wal mar'atu, anak-anak kecil dan wanita. Ini adalah wasiat Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjadikan standar kebaikan seseorang ketika dia berbuat baik kepada keluarganya, kepada ahli keluarganya. Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang terbaik dengan keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik dengan keluargaku. Perhatikan hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan khairukum, orang yang terbaik di antara kalian. Orang yang terbaik berarti dia memiliki kedudukan yang tinggi. Orang yang terbaik berarti dia orang berkualitas. Bagaimana menilai orang berkualitas seperti ini? Khairukum li ahlihi, orang yang terbaik dengan keluarganya, baik dengan ayahnya, baik dengan ibunya, baik dengan istrinya, baik dengan anaknya, baik dengan hubungan kerabatnya, orang yang baik dengan orang sekitarnya, maka itu menjadi kebaikan bagi yang lain. Wa ana khairukum li ahli. Lalu Rasulullah katakan di dalam hadis itu, aku orang yang terbaik di antara kalian dengan keluargamu. Kenapa Rasulullah katakan aku orang yang terbaik dengan kalian, aku adalah orang terbaik dengan keluargaku di antara kalian? Bukan Rasulullah SAW dalam rangka menyombongkan amalnya, tapi Rasulullah SAW ingin menggambarkan bahwasannya ini adalah perlombaan. Yang terbaik di antara kita adalah yang terbaik dengan keluarganya. Berbeda dengan sebagian orang yang menganggap ketika dia bisa baik dengan keluarganya, ketika dia bisa lembut dengan keluarganya, ketika dia bisa berbagi dengan keluarganya, dia anggap itu menghilangkan kehormatan dan kewibawaan. Sehingga yang ada adalah kebengisan, kekakuan, kekasaran, ketidakbaikan, hati yang dipenuhi dengan amarah dan emosi. Dia anggap itu adalah kewibawaan dan kehormatan. Rasul mengatakan, ana khairukum li ahli, aku orang yang paling baik di antara kalian dengan keluargaku. Karena Rasul ingin menampakkan bahwasanya orang yang berbuat baik dengan keluarganya itu tidak mengurangi kehormatan, tidak mengurangi kewibawaan, tidak mengurangi kedudukan sebagai laki-laki, Nabi Allah, utusan Allah. Dia tetap berbuat baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan dia berbangga ketika dia bisa berbuat baik dengan keluarganya. Ya ibadallah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jawaban Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah ditanya siapa orang terbaik, jawaban Rasulullah SAW adalah khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik dengan keluarganya. Di antara bentuk baik dengan keluarga adalah orang yang bertutur kata santun dengan keluarganya. Di antara bentuk kebaikan dengan keluarga adalah orang yang berlemah lembut dengan keluarganya. Dan termasuk keluarga yang harusnya kita jaga dan kita berbuat baik dengan mereka adalah anak dan istri kita. Ini orang yang paling harus merasakan kebaikan kita, kelembutan kita, keramahan kita, kedermawanan kita, kesantunan kita. Harusnya yang paling pertama kali merasakan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita
adalah istri kita, keluarga kita, dan orang dekat kita. Bukan hanya orang-orang jauh kita yang merasakan kebaikan-kebaikan kita, tapi juga yang harusnya orang paling dekat dengan kita yang merasakan kebaikan-kebaikan kita. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, mewasiatkan agar seorang laki-laki berbuat baik dengan istrinya. Rasulullah mengatakan, ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Rasulullah SAW, pergaulilah istrimu itu dengan baik. Imam Ibnu Katsir mengatakan, ay thayyibu aqwalakum lahunna wa hassinu aqwalakum af'alakum wa hayatikum bihasabi qudratikum kama tuhibbu dzaka atau kama tuhibbu dzalika minha fa'al anta biha mithlah. Kata Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menafsirkan surat An-Nisa ayat 19 ketika Allah berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah wanita itu dengan baik. Maka kata Imam Ibnu Katsir, baikkan ucapanmu dengan dia, baikkan akhlakmu dengan dia, baikkan penampilanmu di hadapan dia semampumu, sebagaimana engkau suka ketika dia berbuat baik padamu, ketika dia berlemah lembut padamu, ketika dia berpenampilan baik padamu. Lakukan apa yang kau cintai untuk dirinya, maka lakukanlah itu pada dirimu. La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai untuk orang lain sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Kalau dia ingin dihormati, maka hormati orang lain. Kalau dia ingin mendapatkan kelembutan, maka berikan kelembutan kepada orang lain. Kalau dia ingin mendapatkan pelayanan yang baik, maka layani istrinya. Kalau dia ingin mendapatkan penampilan yang baik dari istrinya, maka dia pun harus berpenampilan yang baik di hadapan istrinya. Ini kata Imam Ibnu Katsir, ashiruhunna bil ma'ruf, menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, pergaulilah wanita itu dengan baik. Rasulullah SAW orang yang paling baik dengan keluarganya. Rasulullah SAW orang yang paling baik dan paling lembut dengan keluarganya. Di antara bentuk kebaikan dalam keluarga adalah memberikan kebutuhan mereka. Ini termasuk perbuatan baik dengan keluarga. Sebagian orang dia rela atau dia mau berlapang-lapang dengan orang lain. Dia mau makan-makan dengan temannya yang jauh. Bahkan dia mau duduk-duduk ngopi ngobrol, bahkan habis uangnya dengan teman-temannya. Tapi dia tidak pernah membawa anak dan istrinya untuk berbicara, berbincang-bincang di rumah makan yang pernah dia duduk dengan teman-teman. Padahal ketika dia membayarkan untuk istri dan anaknya, menyenangkan hati istri dan anaknya, itu lebih utama bagi dia daripada dia menyenangkan hati orang lain. Padahal ketika dia dapat membahagiakan keluarganya, itu lebih bermanfaat untuk dia daripada dia membahagiakan orang lain. Bukan berarti kita katakan tidak bahagiakan orang lain, tapi kita katakan salah jika ada orang lain, orang yang jauh, yang tidak ada hubungan denganmu, kau bahagiakan, kau masukkan kebahagiaan dalamnya, tapi kau lupakan keluargamu. Yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita, yang paling berhak mendapatkan perhatian kita adalah keluarga kita. Sebagian orang rela dia memberikan hartanya yang banyak agar dikatakan dermawan di mata orang lain. Ternyata istrinya tahu dia adalah orang bakhil. Sebagian orang dia rela bersenyum wajah, bertutur kata santun depan orang lain, tapi istrinya tahu dia adalah orang yang jahat dan yang jelek. Maka para ulama mengatakan, kalau engkau ingin mengetahui hakikat seseorang dan bagaimana akhlak dia sebenarnya, tanya kepada istrinya. Karena kepada istri tidak ada lagi kepura-puraan, kepada istri tidak ada lagi kebohongan dan skenario. Akhlaknya akan nampak, kebakhilannya akan nampak, kebaikannya akan nampak, kebiasaannya akan nampak. Adapun kepada konsumennya, kepada relasinya, dia masih bisa berpura-pura berwajah manis, dia masih bisa berpura-pura berwajah baik, dia masih bisa berpura-pura bahwasanya dia orang yang ramah. Tapi kepada istri dan keluarga tidak akan bisa itu dipura-purakan. Mau melihat orang itu baik, tanyakan kepada istrinya, apakah suamimu baik? Jika istrinya mengatakan dia pembohong, jika istrinya mengatakan dia adalah orang yang suka mencaci, jika istrinya mengatakan dia adalah orang yang suka memukul, maka ketahuilah dia adalah orang yang jelek. Ketahuilah dia orang yang jelek, karena ketika ada orang yang lemah di rumahnya, yang padahal orang lemah ini melayani dia, orang yang lemah ini mencintai dia, orang yang lemah ini memberikan waktunya untuk memperhatikan dia, dia zalimi. Bagaimana dia dengan orang yang lain yang di luar dia? Ya ibadallah, di antara baik kepada keluarga,
Di antara bentuk baik kepada keluarga adalah mengajarkan mereka ilmu agama. Ini termasuk kebaikan. Sebagian orang sibuk berdakwah, mengajak orang lain ke jalan agama Allah, tapi dia lupa anaknya sedang bermain di jalan di hari Jumat. Dia sedang lupa bahwa istrinya pun ternyata tidak belajar agama dengan benar. Ini kesalahan seorang ketika dia ingin melakukan kebaikan. Yang pertama kali dimulai di pintu rumahnya, lakukan kebaikan. Di antara kebaikan adalah ajari ilmu agama. Ketika dia menjaga anak dan istrinya dari penyakit, lalu dia bawa ke rumah sakit dan dia berikan vaksin kepada anak istrinya supaya anak istrinya tidak terjangkit penyakit, itu baik. Tetapi ketika dia tidak menjaga anak istri dari api neraka, itulah orang yang salah. Mengapa kau jaga anak istrimu dari penyakit dengan vaksin, tapi kau tidak pernah jaga anak dan istrimu dari api neraka? Sementara Allah mengatakan di Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga keluargamu, jaga anakmu, jaga istrimu dari api neraka. Ketika kau takut anak dan istrimu kena penyakit, tapi kau tidak takut anak dan istrimu masuk neraka, itulah kesalahan. Kesalahan cara berpikir, kesalahan iman, kesalahan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga anak kita dari penyakit, lebih lagi jaga anak kita dari neraka, jaga keluarga kita dan istri kita dari api neraka. Itulah laki-laki yang baik. Di antara bentuk kebaikan kepada istri, kepada keluarga, tidak berkata kasar. Ketahuilah saudaraku, sebagian suami mengeluh, kenapa istri saya tidak patuh Ustaz? Sebagian suami mengeluh, kenapa istri saya membangkang Ustaz? Sebagian suami mengeluh, kenapa istri saya tidak bisa dikasih tahu Ustaz? Memang banyak faktor, tetapi bisa jadi faktor itu karena kekakuan kita. Tahukah kita, wanita itu orang yang paling mudah diambil hatinya kalau kita melakukan kebaikan kepada dia. Wanita itu adalah orang yang paling mudah tersentuh perasaannya jika cintanya sudah melekat dengan seorang laki-laki. Ketika dia tidak mau mendengar, ketika dia tidak mau patuh, ketika dia tidak mau mengikuti apa yang dikatakan, bisa jadi ada sesuatu yang salah. Allah berfirman dalam Quran, "Fa bi rahmatin minallahi linta lahum." Dengan rahmat dari Allah, engkau lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau seandainya engkau kaku, kasar, keras hati, lam faddu min hawlik, mereka akan lari dari sekitarmu, mereka akan pergi darimu. Perhatikan ayat ini. Rasulullah SAW diperingatkan oleh Allah, dengan rahmat dari Allah engkau lembut kepada mereka. Kalau seandainya engkau kaku, lisanmu kaku, hatimu kasar, tingkah lakumu kasar, mulutmu hanya celaan dan makian yang keluar, lam faddu min hawlik, dia akan lari darimu. Dia tidak akan patuh kepadamu, dia tidak akan mau menurutimu, karena dia akan terluka dengan tulisanmu, terluka dengan ucapanmu, terluka dengan perbuatanmu. Tapi kalau birahmati minallah lintadahu, tapi kalau kelembutan yang didahulukan, kasih sayang yang didahulukan, elusan dan belayan yang didahulukan, maka dia akan patuh, maka dia akan tunduk. Sebagaimana istri Rasulullah SAW ketika ditanya, "Ya Aisyah, apa pendapatmu tentang Rasulullah SAW?" Maka Aisyah mengatakan, Rasulullah SAW itu seperti laki-laki biasa di rumahnya. Dia membantu sebagaimana laki-laki umum yang membantu di rumahnya. Kadang dia menjahit sendalnya, kadang dia menjahit sepatunya. Tapi Rasulullah SAW al-yanukum kalam. Tapi Rasulullah SAW adalah orang yang paling lembut ucapannya. Wa akramukum, dan orang yang paling mulia, memuliakan istrinya. Aisyah menggambarkan Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik, yang paling mulia, dan paling lembut perkataannya. Maka semua istrinya, 10 istrinya, semua betah bersama Rasulullah SAW. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatan wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ibadallah, di antara bentuk kebaikan kepada keluarga adalah memberikan hak mereka, yaitu hak waktu. Kita punya waktu 24 jam. Di waktu 24 jam ini jiwa kita punya hak, kerjaan kita punya hak, tetangga kita punya hak, istri kita punya hak, anak kita punya hak.
Jangan kita habiskan 24 jam ini hanya untuk diri kita dan kerjaan kita, sehingga kita lupa hak istri dan anak kita. Dia punya hak tentang kehidupan kita. Jangan kita katakan kita sibuk sehingga kita menantarkan untuk duduk bersama mereka dan bercanda bersama mereka. Mereka tidak hanya membutuhkan harta dari kita, mereka tidak hanya membutuhkan rumah dari kita, tapi mereka membutuhkan qudwah, contoh, belayan, bimbingan dari seorang ayah. Rasulullah SAW orang yang paling sibuk, tapi dia tidak pernah lupa untuk duduk sebelum tidur bersama istrinya berbincang-bincang. Rasulullah SAW dia adalah khalifah, pemimpin, dia nabi, dia pedagang, dia mufti, dia imam, dia juga yang memberikan fatwa, dia juga panglima, dia juga seorang suami. Tapi dia bisa membagi waktunya bersama istrinya dan berbincang-bincang dengan istrinya. Ya ibadallah, di antara sebagian orang menganggap ini adalah kebaikan kepada istri, kebaikan kepada keluarga, padahal ini adalah kesalahan. Ketika mematuhi keinginan-keinginan istri yang melanggar syariat, jangan dikatakan itu adalah berbuat baik kepada istri. Ketika dia menuntut sesuatu yang haram, katakan itu haram walaupun kau menangis. Ketika dia menuntut sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, katakan jangan. Jangan katakan ini belum bentuk kasihan sama istri atau kasihan sama anak. Tidak. Ketika itu sudah haram, kata Allah, jangan patuhi mereka. Jangan dikarenakan kecintaan kita kepada mereka kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara kecintaan kita kepada mereka kita berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, engkau kucintai jika engkau tidak merusak hubunganku dengan Allah. Engkau akan kupatuhi jika engkau tidak merusak hubunganku dengan Allah. Tapi jika engkau merusak hubunganku dengan Allah, maka Allah yang kuberbankan, Allah yang kupilih daripada dirimu. Tanamkan itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, sesungguhnya sebagian istri-istri kalian, sebagian anak-anak kalian aduwwan lakum, musuh bagi kalian. Bagaimana maksudnya musuh bagi kalian? Karena bisa jadi kalau kalian mengikuti mereka dalam rangka perkara-perkara maksiat, mereka menarik ke dalam api neraka. Fahdharuhum, hati-hati. Allah yang kabarkan, fahdharuhum, hati-hati, sampai menjadikan Allah dan Rasulnya terbengkalai hanya karena mereka. Islam agama yang sempurna. Islam mengajarkan keadilan. Islam mengajarkan hak-hak wanita dan keluarga. Islam mengajarkan kita bagaimana bersikap seorang laki-laki. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita. Semoga Allah berikan kita keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang dibangun di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jauhkan dari kita fitnah, Allah jauhkan dari kita ujian. Allah berikan ke rumah tangga kita kelembutan. Allah berikan ke rumah tangga kita sakinah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.